Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Raffi Ahmad memecah keheningan soal isu yang mengaitkan namanya dengan Ahmad Zoni. Publik sempat curiga karena Raffi tak sekalipun memberikan klarifikasi, padahal namanya ramai disebut-sebut sebagai sosok yang diduga ikut membantu Ahmad secara diam-diam. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang bilang dia sedang jaga jarak untuk keamanan reputasi, ada pula yang meyakini Raffi memang sedang merancang langkah tepat sebelum angkat bicara. Kini, lewat pernyataan cepat dan jelas, Raffi menyatakan bahwa dirinya tidak tinggal diam, tapi memilih membantu dari belakang layar. Langkah ini langsung bikin netizen gaduh, karena publik akhirnya mendapat konfirmasi langsung dari mulut sang Sultan Andara. Tapi tunggu dulu, pengakuan Raffi ini justru membuka misteri baru yang lebih panas. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kamu juga penasaran siapa sebenarnya sosok di balik layar yang mengatur strategi diam-diam. Sebuah video berdurasi singkat di TikTok bikin geger publik. Terlihat sosok mirip Raffi Ahmad berada tak jauh dari lokasi sidang Ahmad Zoni. Meski tampil dengan hoodie dan kacamata hitam, netizen dengan cepat menduga itu Raffi. Teori konspirasi mulai berkembang bahwa Raffi hadir diam-diam untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai harapan. Banyak yang menyebut ini bukti kuat, Raffi memang terlibat membantu Ahmad, tapi sengaja tak ingin publikasikan secara terang-terangan. Warganet makin penasaran, apakah Raffi hanya kebetulan lewat atau ada peran tersembunyi di balik semua ini. Dan yang lebih mencengangkan, netizen menemukan rekam jejak Raffi dari CCTV sekitar. Kalau kamu juga penasaran dengan bukti-bukti baru, pencet tombol like dan nyalain loncengnya. Isu makin panas ketika seorang sumber dalam menyebut Raffi Ahmad diam-diam mengirim tim hukumnya untuk membantu Ahmad Zoni. Tapi dengan satu syarat, tidak ada yang boleh tahu publik. Strategi ini disebut sebagai silent backup dan dilakukan demi menjaga citra Raffi yang dikenal sebagai pebisnis bersih dan tidak suka terseret skandal. Bocoran ini bikin netizen makin yakin Raffi memang punya peran besar dalam drama hukum Ahmad. Netizen membandingkan gaya Raffi dengan para aktor serial Netflix, kalem tapi strategis. Dan kabarnya, Raffi sampai harus mengatur ulang jadwal syuting demi rapat diam-diam dengan pengacara. Klik like kalau kamu yakin Raffi memang master strategi di balik drama ini. Banyak yang tidak tahu bahwa Raffi dan Ahmad sudah kenal sejak sebelum kamera TV menyorot mereka. Mereka pernah satu proyek, bahkan pernah berlibur bareng di luar negeri. Hubungan mereka bukan sekedar rekan artis, tapi lebih seperti saudara. Raffi disebut-sebut pernah menolong Ahmad saat menghadapi masa sulit beberapa tahun lalu. Kini, saat Ahmad tersandung masalah hukum, publik menilai Raffi hanya membalas budi. Tapi tetap saja, Raffi memilih jalur tenang dan tidak ikut bicara ke media. Tapi tunggu, ada satu detail persahabatan mereka yang baru terungkap dan bisa bikin kamu kaget. Jangan lupa like videonya kalau kamu juga penasaran seberapa dalam hubungan mereka sebenarnya. Sebuah IG story Raffi yang hanya bertuliskan, "Jangan tinggalin sahabatmu saat badai datang," langsung viral. Warganet ramai-ramai menyebut itu adalah kode keras untuk Ahmad. Padahal tak ada nama disebut, tapi gaya dan waktu postingnya sangat mencurigakan. Beberapa fans menyebut ini sebagai bentuk dukungan diam-diam dari Raffi yang tak mau secara terang-terangan membela, tapi tetap ingin menunjukkan bahwa dia peduli. Ini jadi momen langka karena Raffi biasanya hanya posting seputar bisnis dan keluarga. Tapi ternyata IG story itu punya latar belakang lebih dalam yang belum diketahui publik. Klik like dan bagikan videonya kalau kamu yakin ada makna tersembunyi di balik story itu. Dalam podcast bareng sahabatnya, Raffi tiba-tiba berbicara soal pentingnya menjaga pertemanan saat seseorang terjatuh. Ia tak menyebut nama Ahmad, tapi semua orang langsung tahu ke siapa arah ucapannya. "Kalau kita cuma hadir saat senang, kita bukan teman sejati," kata Raffi. Kalimat ini langsung jadi viral dan dipotong-potong oleh akun gosip. Netizen menilai Raffi sedang mengirim pesan moral tanpa harus menyebutkan identitas. Tapi yang bikin merinding, ternyata ada potongan podcast yang belum ditayangkan ke publik dan disimpan rapat. Kalau kamu penasaran dengan bagian yang belum keluar, klik subscribe sekarang juga.
Dalam sebuah wawancara khusus, Raffi akhirnya mengakui bahwa dia memang memberikan bantuan pada Amar, tapi dengan batasan. Ia tidak ingin dilihat sebagai pencitraan, hanya ingin membantu sahabat secara diam-diam. Saya ingin dia bangkit, bukan diguncing, ujar Raffi. Klarifikasi ini langsung memicu dua reaksi. Yang satu memuji sikap loyal Raffi, dan yang lain mencurigai ini cuma akting untuk jaga image. Tapi satu hal jelas, Raffi bukan sekedar penonton dalam drama ini. Dan ternyata, klarifikasi ini juga berdampak besar ke brand-brand yang kerjasama dengan Raffi. Like videonya kalau kamu kaget dengan efek domino dari satu pernyataan ini. Kini, publik mulai menyadari pola gerak Raffi. Ia lebih suka jalan belakang, bantu tanpa suara, lalu bicara hanya saat waktunya pas. Strategi ini membuatnya terlihat bersih, tapi tetap efektif. Banyak yang bilang, Raffi adalah CEO of Image Control. Langkah-langkahnya terukur, penuh perhitungan. Tapi netizen juga mulai bertanya, apakah ini semua tulus atau sekedar bagian dari strategi lebih besar? Dan ada satu langkah berikutnya yang bikin semua orang spekulasi. Raffi dikabarkan bakal tampil bareng Amar di acara live. Langsung subscribe kalau kamu nggak mau ketinggalan episode berikutnya dari drama ini. Media sosial terbagi dua kubu. Yang satu percaya Raffi adalah sahabat sejati, setia, diam-diam membantu, dan menjaga harga diri Amar. Tapi yang lain sinis, menyebut semua ini bagian dari damage control untuk menjaga portofolio bisnisnya. Mereka bilang Raffi terlalu pintar untuk asal bergerak tanpa kalkulasi. Kubu pendukung membalas, lah, emang salah bantu teman? Perdebatan ini memanaskan lini massa dan jadi trending di berbagai platform. Tapi tunggu, muncul akun anonim yang membocorkan chat pribadi yang bikin semuanya makin rumit. Klik like kalau kamu mau kita bahas isi chat bocoran itu di video selanjutnya. Pertanyaan terakhir yang kini bikin semua orang menebak, akankah Raffi Ahmad muncul langsung di sidang Amar? Sejauh ini belum ada konfirmasi, tapi beberapa petunjuk mulai muncul, termasuk dokumen pengadilan yang bocor dengan nama-nama saksi potensial. Jika Raffi muncul, ini bisa jadi momen paling dramatis di dunia hiburan tahun ini. Tapi kalau tidak, maka strateginya tetap konsisten, bantu dari balik layar. Semua mata kini tertuju ke ruang sidang minggu depan. Akankah kita lihat Raffi Ahmad berdiri di sana? Subscribe sekarang, karena kita akan update terus drama ini sampai titik terakhirnya.